Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan belajar kembali. Tak lupa selawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengesahkan pemrograman untuk sebuah motor berjalan start delta otomatis. Kita pahami bahwa kenapa harus menggunakan start dulu sampai delta, yaitu untuk mengurangi arus starting pada pengasutan. Jadi supaya tidak langsung melonjak arusnya besar. Karena harus kita pahami bahwa arus starting yang diizinkan berdasarkan kuil untuk rotor sangkar itu 250% kali 250% sampai 400% kali I nominal daripada motor tersebut. Jadi cukup beresiko ya kalau misalkan langsung dijalankan ya. Baik, di sini kita akan mencoba membuat programnya menggunakan program CX Programmer. Nah, ini di sini ada komponennya ya. Ini ada stop, ini ada start, ada MCB, ini ada kontaktor magnet 3 buah, kontaktor utama. Nah, ini kalau kerja dengan K2 berarti ini dalam kondisi nanti delta, ini dalam kondisi bintang, ini ada yang di couple ya. Jadi pada saat awal nanti K1 dan K3 yang bekerja dalam kondisi nanti menjalankan bintang. Setelah settingan waktunya terpenuhi, maka nanti K1 dan K2 yang bekerja, jadi delta. Di sini juga dilengkapi dengan lampu H1 untuk dalam kondisi off sistem, H2 dalam nanti kondisi start, dan H3 dalam kondisi delta. Kita nanti akan buat ini motornya, jadi ini komponen. Sebuah motor akan bekerja secara start terlebih dahulu, K1 dan K3 bekerja secara bersamaan, lalu setelah 5 detik, settingannya nanti 5 detik ya. Lalu setelah 5 detik motor akan bekerja secara delta. Jika K1 dan 2 bekerja secara bersamaan, indikator H1 untuk sistem off, indikator H2 untuk motor start on, dan indikator untuk motor delta on. Jadi, nanti kita akan buat programnya. Baik, rekan-rekan, kita buka sekarang CX Programmernya. Oke, kita Ctrl N, atau file new ya. Dikasih nama star underscore delta. Ininya tipe PLC nya kita masih menggunakan CT12L, settingannya masih M ya. Oke. Baik, nah ini jadi nanti kita yang nomor 2 dengan nomor 4 yang akan kita pakai ya. Alamatnya nomor 2 dengan nomor 4, rekan-rekan bisa lihat di video wiringnya ya. Kalau kurang paham, itu bisa dilihat di video wiring yang pertama sehingga bisa paham di sininya. Terus yang ini nanti kita akan pakai sebagai kontak utama, ini adalah sebagai kontak delta, ini adalah sebagai kontak bintang ya, atau start. Jadi pada saat bintang ini dengan ini akan menyala, plus lampu yang ini yang menyala ya. Jadi lampu H2. Terus pada saat delta ini dengan ini menyala, maka yang ini yang menyala ya, dengan lampu. Jadi sedang delta. Sedangkan yang ini dalam kondisi off. Nah, sebelum kita membuat program ya, di sini ada saran wiring untuk start delta ini. Kenapa? Karena di sini ada terjadi perpindahan. Sedangkan maaf, kita lihat dulu di nah ini ya, di sini ini ada pemindahan sumber ya. Jadi kalau ada keterlambatan perpindahan utama K1 ke dari K1 K2 ke K1 ke K3, ini akan terjadi hubung singkat sehingga terjadi short ya. Maka di sini harus diamankan. Nanti di program kita akan amankan, juga di hardware-nya kita amankan. Nah, bagaimana cara pengamannya? Nah, itu ada yang namanya interlock ya, atau jadi saling mengunci. Jadi kalau ini sedang jalan tidak boleh jalan. Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan software,
Itu agak berbahaya. Kenapa agak berbahaya? Karena PLC masih memiliki waktu pembacaan. Jadi kalau misalkan kontaktor magnet kita sudah lama, nah itu kan kekuatan daya timing kontaknya itu jadi semakin berkurang. Supaya kita tidak terjadi hubung singkat, maka kita akan memodifikasi sedikit untuk sambungannya ya, yaitu kita yang tadinya dari 00 ini 01 ya. Nah ini dari 01 langsung ke coil ya. Nah kita pindahkan dulu nih ke 01 nya, ini kita pindahkan dulu ke ini ya, ke kontak NC K2. Maaf, ini kan delta ya, ini berarti masuk ke bintang ya. Ini masuk dulu ke bintang, ke kontak NC ini nomor 31. Nah nanti dari kontak NC nya, nah ini dari kontak NC nya ya, nah ini baru masuk ke coil delta ya, ke coil K2 tuh. Nah, jadi 101 nanti sebagai delta ya, ini masuk ke sini. Oke. Nah ini terus, nah nanti yang coil yang ini, coil yang K2, nah ini harus masuk dulu ke NC nya, maaf, coil K3 masuk dulu ke NC nya K2 ya. Ini masuk dulu ke NC nya K2. Nah ini baru dari NC nya K2 masuk ke coil K3 ya. Nah ini modifikasinya kayak seperti ini. Karena kenapa? Karena takutnya kontaktor kita semakin lama daya untuk daya untuk mengontaknya itu semakin lemah ya. Nah nanti, jadi kalau misalkan di PLC itu udah ada time base untuk pembacaan sehingga ada keterlambatan, nah terus ditambah lagi kontaktor magnet kita sudah lama ya, jadi daya kontaknya semakin lambat ya untuk responnya. Nah itu aja sarannya, jadi supaya tidak terjadi hubung short. Oke, kita baru masuk ke programmernya. Nah ini kita biasa ini kita akan menjadi ini nomor 4 ya, 0.04 untuk start. Oke, dia akan menjalankan kontak utama ya. Ini kita akan masukkan kontak utama. Kontak utama itu 100.01, maaf 100.00, ini K1. Nah itu ya. Nah ini kita memikirkannya proses desainnya yang pertama yaitu meng-on-kan ya. Karena K1 bekerja itu ya, maka K3 akan bekerja. K3 ini alamatnya adalah 104. Maka kita di sini 104 ya. Nah karena K1 juga bekerja, ini karena K1 bekerja berarti 100.00, maka dia akan memperkerjakan timer sebagai pewaktu untuk merubah ya. Nah, timer pewaktu berarti sini I tim 1 00 5, maaf 00 bukan O ya, 0050 karena 5 detik ya. Nah, setelah timer bekerja gitu kan, nah di sini berarti otaknya C 100.00 ya, gitu kan, maka dia akan juga harus mengerjakan O 100.01 K2 ya, atau delta ya, delta. Maaf, yang ini kita kasih nama dulu adalah K3 star. Baik, nah ini untuk desain yang pertama ya, yaitu bagaimana cara meng-on-kannya. Nah sekarang baru kita regulasi. K1 ini pada saat memberikan sinyal ke sini harus dipertahankan, maka di sini harus kita pakai pengunci ya, holding, yaitu 100.00. Oke, nah di sini nanti dia akan bekerja. Nah pada saat si star ini bekerja, delta tidak boleh bekerja. Berarti di delta di sini kita kasih itu dulu ya, dikasih apa,
dikasih interlock ya, pengaman dari start itu 100.04. Oke, nah sebaliknya kalau delta sedang bekerja, start juga tidak boleh bekerja, berarti sini kita kasih pengaman delta ya, yaitu 100.01. Oke, nah nanti pada saat timer ini bekerja, berarti di sini nanti kan ini bekerja ya, nanti ini bekerja, timernya berhitung setelah sesuai settingan waktu, maka si start harus mati, berarti di sini kasih NC P1 itu ya. Nanti terus kalau misalkan ini berarti di sini dikasih NO ya, delta berarti di sini P1 ya. Nah ini, nah untuk yang selanjutnya adalah kita bagaimana cara, ini kan regulasinya udah selesai semua, jadi regulasinya ini udah selesai. Nah sekarang bagaimana caranya kita menghentikan. Caranya menghentikan itu di sini kita pakai stop, berarti di sini pakai 0.02 sebagai stop. Nah, ini ya. Nah sekarang ini kan nanti akan standby ya. Nah ini kita di video sebelumnya bagaimana caranya supaya si timer ini tidak standby ya. Nanti kita setelah beres kita akan coba modifikasi sedikit. Kita nyalakan dulu PLC nya. Baik, setelah kita nyalakan PLC nya, terus kita Ctrl W ya, kita hubungkan antara laptop kita dengan, oh maaf, ini lampunya belum dibuat ya, baru kontaktornya saja. Kita matikan lagi ya, Ctrl W lagi. Di sini kita baru buat ya. Jadi di sini kita menggunakan C 100.0. Maaf, bukan C ya harusnya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita rubah sedikit. Nah kalau salah, nah ini kan harusnya NC ya. Nah ini NC, kita tinggal garis miring aja ya. Nah jadi dipijit garis miring di keyboard akan. Terus 100.01. Baru di sini O 100.03. Ini H1 sebagai off ya. Nah nanti di sini adalah C baru 100.04, baru O 100.02. Ini H2 untuk bintang, dalam kondisi bintang. Terus kita cek lagi 100.01 ya, ini untuk delta. Nah, menjalankan lampu 100.05. Ini H3 untuk lampu delta. Oke. Nah ini udah selesai ya, ini kita kecilin sedikit biar kelihatan semuanya. Nah ini udah selesai, kita Ctrl W. Oke, yes. Kita transfer, Ctrl T. Oke. Yes. Oke. Yes. Nah, ini udah menyala ya. Nah, kita sekarang coba nyalakan start. Nah, ini 1 2 3 nyala ya. Nah, ditunggu 5 detik. Nah, itu. Jadi ada pengamannya di sini, walaupun nanti ada keterlambatan, pengamannya di sini. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan dianya telat, di sini masih NC kan, jadi NO tadinya gitu kan. Jadi dia nggak akan saling bertumbukan arusnya. Kita stop, kita ulangi tuh ya. Nah sekarang dalam kondisi delta, jadi ini kontak utama dan H3 bekerja dalam kondisi start. 5 detik kemudian sekarang dalam kondisi delta. Nah sekarang modifikasinya yaitu bahwa si timer ingin tidak nyala terus gitu. Nah, si timer tidak nyala terus, tapi kondisi tidak berubah. Jadi kita akan modifikasi sedikit.
Ini kita kontrol 3 dulu ya, ke monitoring dulu. Nah ini di si timernya kita kasih K3 ya, maaf, kontrol E. Dan di sini kita kasih 100.01 delta. Terus di sininya, maaf, ini juga harusnya kontrol E, kontrol ininya kita kontrol shift dulu ya. Nah di sininya nanti kita tambah, nah ini ya, kontrol E. Nah karena si timernya mati langsung, berarti ya nanti bolak-balik terus ya, supaya tidak bolak-balik. Atau dia kalau sudah bolak-balik kan rugi gitu ya, buat apa di asset ada untuk memperkecil all start ya. Maka di sini kita kasih W 100.01. Jadi T01 ini hanya sebagai trigger saja ya. Jadi tatkala si timernya nanti K3 nya mati, si coilnya kan tidak akan menyala karena deltanya di sini masih hit. Oke, kita kontrol shift E, kita kirim, kita nyalakan lagi ya. Nah, oke, kita nyalakan. Nah, di sini kalau tadi timernya standby terus, nah, kalau sekarang timernya mati di sini. Jadi kalau di timer aslinya ya sangat berpengaruh ya. Kalau timer terus-terusan hidup ya nanti dia panas ya cepet-cepetan. Mungkin sama kita pakai modifikasi kayak seperti ini. Jadi ini sudah hubungannya delta. Ya. Oke, kita matikan. Baik, rekan-rekan, demikianlah pemecahan permasalahan program untuk sebuah motor yang dijalankan secara star delta yang difokuskan pada keamanan ya. Jadi kalaupun misalkan rekan-rekan mempunyai kontaktor magnet baru dan waktu kontaknya masih bagus ya, tidak masalah kalau kita nggak modif ya. Jadi nggak dimodif menggunakan kontak NC dari kontaktor magnet itu sendiri gitu. Hanya cukup dengan di sini ya, misalkan digunakan interlocknya digunakan di program, itu tidak masalah. Tapi kalau semakin lama di kontaktor itu dipakai, maka dia daya timer untuk daya hubungnya itu akan semakin melambat. Nah itu yang ditakutkan adalah terjadi hubung singkat karena di delta ini ada perubahan, dan ini biasanya berlaku untuk motor-motor yang bisa berubah ya, seperti putaran kiri kanan itu nanti kita. Baik rekan-rekan, demikianlah pemecahan masalah untuk menjalankan sebuah motor yang dijalankan secara pengasutan star delta. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jika ada komentar dan kritik, silakan ditulis di kolom komen dan kolom kritik sehingga kita bisa lebih maju lagi di masa yang akan datang. Selamat belajar, selamat menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.